Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar P2 dan P3 ya. Yang mana di sini untuk P2 dan P3 berdasarkan pertanyaan dari rekan-rekan subscriber, kami akan membahas ya 3 skema final penempatan lewat observasi ya, lolos ASN meski sekolah induk tanpa formasi. Jadi di sini kami fokus ya untuk P2 dan P3 bagaimana prosedur resminya untuk penempatan meskipun ternyata di sekolah induknya itu tanpa formasi atau tidak ada ketersediaan formasi jelang pengumuman tanggal 10 Maret 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi sebagaimana di Juknis P3K Guru di tahun 2022, tepatnya di bagian H Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan untuk panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi. Hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek. Jadi sebagaimana ya informasi resmi yang kami sampaikan bahwa usulan penempatan untuk pelamar P2 dan P3 agar bisa mendapatkan sekolah penempatan ada dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Yang mendasari itu adalah urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi, yang manakah itu untuk P2 dan P3 tentunya hasil observasi. Nantinya itu akan diurut Bapak Ibu ya, nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah dan berapa jumlah kebutuhan formasi untuk P2 dan P3. Nah, dari situlah yang akan menjadi dasar utama untuk pengusulan penempatan pelamar P2 dan P3 lolos menjadi ASN P3K. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Kemudian di sini bagian I, panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf H sebagai dasar untuk penempatan pelamar P2 dan pelamar P3 di tempat tugas masing-masing. Jadi nantinya tetap akan ada semacam verifikasi Bapak Ibu ya, dan validasi untuk menentukan tempat tugas masing-masing bagi P2 dan P3 yang lolos menjadi ASN melalui jalur observasi pastinya ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan guru sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa ada 3 urutan pengisian formasi P3K. Yang pertama itu untuk P2, P3 yaitu berdasarkan urutan prioritas. Yang mana dikatakan urutan prioritas, yang dikatakan urutan prioritas adalah apakah Bapak Ibu adalah P2, P3 atau P2. Logika seperti itu. Kemudian berdasarkan nilai akhir. Nah, berdasarkan nilai akhir. Kemudian urutan pengisian formasi P3K untuk P2 dan P3 itu yang ketiga berdasarkan usia dan masa kerja. Itulah yang menjadi Bapak Ibu 3 urutan pengisian formasi P3K 2022. Oke. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu bisa memperhatikan sedikit ini ya. Ini adalah
simulasi ya terkait penempatan P2 dan P3. Misalkan untuk formasi PJOK ya, untuk formasi PJOK misalnya PJOK SD, sisa formasinya itu 15 di instansi ini. Kemudian jumlah P2 cuma satu sudah observasi, sedangkan jumlah P3 itu adalah 14. Nah, jadi 14 ditambah satu itu kan 15. Berarti sama besar jumlahnya antara sisa formasi untuk P2 dan P3 dengan jumlah P2 dan P3 yang lolos observasi. Jadi nantinya karena sama-sama kuat 15 dengan 15, maka secara otomatis akan diangkat semua menjadi ASN, yaitu jumlah P3-nya 14 diangkat ASN ditambah jumlah P2 satu orang juga diangkat menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Kemudian ini juga yang menyebabkan P2 dan P3 bisa aman, yaitu ada status aman seperti ini Bapak Ibu, yang mana untuk guru kelas misalkan sisa formasinya 700 dalam instansi ini ya, kemudian P2-nya itu 5 Bapak Ibu, kemudian guru honor negerinya itu 600, semuanya sudah observasi, jumlah formasinya lebih banyak 700 daripada P2 dan P3, maka dikatakan statusnya di sini adalah aman. Kalau statusnya aman berarti sangat berpotensi 100% diangkat menjadi ASN P3K Guru di tahun 2022-2023 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan guru sekalian, untuk skema final penempatan Bapak Ibu bisa melihat di sini pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Itu sudah ada di Juknis Bapak Ibu ya, bab 4 bagian B3I. Nah, misalkan skema pertamanya seperti ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman bagaimana peluang P2 dan P3 menjadi ASN kalau di sekolah induk sendiri tidak ada formasi. Nah, di sini akan terjawab. Nah, di sini ada 4 sekolah, ada 4 guru honorer. Ternyata dari 4 sekolah ini hanya 2 yang diberikan formasi, yaitu sekolah A, sekolah B. Padahal ada 4 kebutuhan. Kebutuhan di sekolah A 1, kebutuhan di sekolah B 1, kebutuhan di sekolah C 1, dan kebutuhan di sekolah D adalah 1 juga. Nah, ternyata setelah diobservasi, ternyata kalau di ranking urutan nilai tertingginya, maka yang paling tinggi nilainya adalah guru yang ada di sekolah C dengan guru yang ada di sekolah D. Nah, jadi secara otomatis apakah guru yang ada di sekolah C akan pergi menggeser guru yang ada di sekolah A? Itu tidak. Itu tidak seperti itu. Kebetulan di sekolah pemenang, di sekolah C dengan sekolah D itu masih membutuhkan guru, maka secara otomatis formasi yang ada di sekolah A dipindahkan ke sekolah C. Begitu juga formasi yang ada di sekolah B dipindahkan ke sekolah D. Berarti formasi yang mengikuti guru P2 dan P3. Seperti itu ya, alur atau skema final pertama Bapak Ibu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan guru P2 dan P3 yang tidak memiliki formasi di sekolah induknya justru lebih berpeluang lolos daripada yang ada guru formasinya di sekolah induknya Bapak Ibu ya. Ini sudah terbukti di sini. Formasi itu relatif, formasi itu bisa berpindah Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang kedua adalah misalkan ya. Misalkan di sini apa namanya Bapak Ibu ya, ada seperti ini keadaannya. Misalkan di sekolah A itu ada formasi, di sekolah B juga ada formasi, di sekolah C tidak ada formasi, di sekolah D tidak ada formasi karena kekurangan guru. Kebetulan ternyata yang menjadi pemenang satu adalah guru yang ada di sekolah C yang justru kelebihan guru. Begitu juga guru yang ada di sekolah D menjadi pemenang. Tetapi susah Bapak Ibu ya, meskipun menjadi pemenang, tapi di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan dan justru kelebihan guru. Kemudian di instansi ini sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru. Maka kalau keadaannya seperti itu, tidak mungkin guru yang ada di sekolah C dengan sekolah D menggeser guru yang ada di sekolah A dan sekolah B. Karena di P3K 2022 tidak ada lagi geser-menggeser. Nah, berdasarkan nantinya penempatan ini akan menjadi hak dari pusat untuk menentukannya. Maka akan berlakulah pemenang kedua yang ada di sekolah A, yang ada di sekolah B untuk mengisi formasi di sekolah induknya masing-masing. Sedangkan guru yang kelebihan guru di sini itu diprioritaskan nantinya di P3K Guru 2023. Oke, kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga seperti ini kondisinya.
Nah, yang ketiga seperti ini ya. Nah, yang ketiga seperti ini. Misalkan di sini ya ada satu sekolah ya. Misalkan di sini ada satu sekolah yang kekurangan guru. Nah, ini ke sekolah sekolah B tidak ada formasi tapi sangat kekurangan guru. Sedangkan yang ada di sini Bapak Ibu ya, yang ada di sini formasi di sekolah ini cuma satu di sekolah A, sedangkan di sekolah C tidak ada. Sekolah D kelebihan guru juga ya, justru kelebihan guru juga. Ternyata yang menjadi pemenang adalah guru yang ada di sekolah C. Tetapi formasi tidak mungkin dipindahkan ke sekolah C karena sekolah induk dari pemenang pertama ini tadi itu sudah full guru Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa lagi. Nah, sedangkan pemenang satu juga tidak bisa pergi menggeser guru yang ada di sekolah A. Maka solusinya adalah karena kebetulan di sini ada sekolah yang kekurangan guru, maka formasi dipindahkan ke sekolah B Bapak Ibu ya, formasi dipindahkan ke sekolah B, kemudian guru yang ada di sekolah C itu akan ditarik ke sekolah B untuk mengisi formasi yang dipindahkan dari sekolah A ke sekolah B. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.